Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia ini, kita akan mengoptimalkan pencarian kita dengan advanced search atau pencarian tingkat lanjut menggunakan publish or perish. Nah, kita akan membuat pencarian yang sumber basis datanya itu gratis. Kita nanti akan bekerja dengan regular expression, ya, atau istilahnya di komputer itu namanya regex, ya. Regular expression. Dan nanti kita akan bekerja dengan klausa and, or, ya, atau bisa not, ya. Satunya lagi itu like, ya. Like itu sama dengan in string, ya. Jadi mencari kata yang menyerupai dari suatu pola yang diberikan. Nah, langsung saja kita menggunakan Google Scholar. Nah, di sini ada beberapa opsi. Opsi yang akan kita optimalkan yaitu pencarian untuk literatur review atau systematic literatur review dengan title words, ya, karena di sini tidak bisa kita cari berdasarkan abstrak, ya. Ini mungkin sedikit berbeda dengan versi yang web, ya. Kalau di webnya mungkin hal-hal yang sifatnya pengembangan muncul, tapi kalau di sini sifatnya umum, ya. Di publish or perish yang saya gunakan itu versi 7.3. Misal kita menggunakan klausa belajar ini, ya. Ya, oke, belajar. Kita ambil 2 tahun atau 3 tahun ke belakang semenjak pandemi itu dimulai, ya. Kita search. Nah, maka publish or perish akan menampilkan yang berkaitan tentang belajar itu, ya, di judul papernya. Nah, bagaimana kalau kita akan mencoba mengoptimalkan agar nanti hasilnya tidak hanya belajar, tapi juga bisa atau, ya, pembelajaran ini, ya. Nah, kita akan menggunakan klausa or di sini karena bentuknya publish or perish, maka klausa or atau konjungsi or itu kita ganti dengan tanda pipeline, ya, namanya, ya. Nah, maka nanti di judul yang muncul bisa belajar atau pembelajaran. Ya, kita lihat di sini pembelajaran, ya, karena or, ya, bisa belajar atau pembelajaran. Atau bisa keduanya, ya. Nah, di sini ada keterangan hasil belajar pembelajaran ini, ya. Nah, ini akan memandu kita akan semakin selektif sesuai dengan kata kunci dari judul yang kita cantumkan. Nah, kita akan beranjak lagi bagaimana caranya agar nanti hasilnya di sini juga ada belajar daring atau pembelajaran daring, gitu, ya. Jadi bisa belajar daring atau pembelajaran daring. Kalau ini kita lihat, nah, kita masih belum terkerucut pada pembelajaran masa pandemi, ya. Jadi di sini kita berikan kurung dulu, belajar atau pembelajaran. Nah, terus di sini karena yang harus ada daring, gini, ya, misal, ya. Ya, jadi nanti bisa belajar daring atau pembelajaran daring, ya. Kita kasih dan gini, ya. Kita search. Nah, nanti yang muncul semua baik itu belajar daring atau pembelajaran daring atau dua-duanya, ya. Kita seleksi dari pencarian yang pertama itu pembelajaran daring. Terus ini juga pembelajaran daring. Ya, tapi juga bisa belajar daring gitu, ya. Nah, bagaimana kalau kalimat daring itu sinonimnya bisa online, ya, di bahasa Indonesia, ya, walaupun itu Inggris. Nah, maka kita bisa menambahkan, ya, ini sedikit memperluas, ya, tapi masih terkerucut pada belajar atau pembelajaran. Maka di sini kita bisa kasih pipeline, ya, pipeline online gini, ya, atau pandemi, ya. Nah, terus ini kita kasih tutup, ya. Kenapa kok dikasih tutup? Karena supaya nanti dilakukan screening
terlebih dahulu sebelum nanti akan digabungkan frasenya baik belajar atau pembelajaran daring atau online atau pandemi. Oke, kita set ya. Nah, jadi nanti hasilnya bisa belajar pandemi, belajar online, belajar daring, pembelajaran online atau pembelajaran pandemi. Ini ya. Nah, ini. Oke, dan di sini ada keterangan site ya. Ini istilahnya algoritma Google untuk mengindeks paper tersebut ya. Jadi paper tersebut itu impact faktornya berapa itu ya. Semakin tinggi otomatis ratingnya akan semakin baik. Ya, di sini tapi ada pengecualian ya. Di sini yang atas itu 84, yang nomor 2 itu 438. Di sini sortirnya berdasarkan tahun ya ini ya. Ya, ini ada keterangan J index, H index ini ya. Nah, terus paper yang kita peroleh itu baru 60 dan ini masih bisa terus bertambah ya seiring dengan waktu yang bertambah ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari, kalau papernya banyak, biasanya kalau kita ingin paham betul tentang scope yang kita pelajari ya, kita biasa menggunakan systematic literature review ya, agar tahu topik-topik apa yang memang berkembang di area bidang atau keahlian yang sedang kita pelajari ya untuk diteliti. Kita bisa tambahkan di sini ya, katakanlah metode yang ingin kita ambil papernya yaitu metode systematic literature review ya. Tapi ada banyak pola yang ada di kata kunci tersebut. Ada yang bentuknya kajian literatur, ada yang tinjauan literatur, ada yang systematic literature review, ada juga yang tinjauan literatur sistematis ya. Ini banyak sekali polanya ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu semua. Nah, kita bisa mengembangkan di sini. Misalkan saya ingin mengetahui tentang literatur review ya, ini ya sebagai contoh. Jadi di sini kita klausanya mungkin masih belajar atau pembelajaran ya, daring online ini masih ya. Hanya saja nanti kita padukan di sini ya. Ini belajar pembelajaran, terus kita padukan di dalam belajar pembelajaran literatur ya. Jadi di sini literatur ya, kita coba ya. Literatur ya. Kita coba satu dulu ya. Nah, apakah ada di sini literatur? Nah, belum tampil ya. Jadi yang lebih banyak yang di depan. Kalau kita ingin mengetahui literatur pembelajaran vokasi ya, ini contoh saja ya. Kita mengembangkan literatur pembelajaran vokasi ya. Kita ketik literatur ya, atau review ya, gini ya. Atau kajian atau ulasan ya. Ini kita pilih, terus kita tutup ya. Terus di sini kita tambahkan, jadi yang ingin kita kaji itu daring atau online atau pandemi atau COVID ya, gini ya. Nah, terus ini salah satunya, atau bisa kita terus atau SMK ini ya, atau vokasi atau kejuruan ya. Jadi ini maknanya
Ini kita tutup dulu ya. Nah, kalau seperti ini membacanya, kita sedang mencari literatur atau review atau kajian atau ulasan ini ya, salah satu ya. Misal literatur, dan yang harus ada itu pasangannya literatur daring atau review daring atau kajian daring atau ulasan daring atau literatur online, review online, dan seterusnya ya. Terus ditambah lagi di sini ada SMK ya. Jadi literatur daring SMK atau literatur daring vokasi atau literatur daring kejuruan begitu ya. Jadi ini pola-pola yang bisa kita buat ya. Kita akan coba ya pencariannya kira-kira, karena ini semakin sempit ya. Biasanya kalau semakin sempit hasilnya juga akan semakin lama ya. Request rate-nya semakin high rate ya ini ya. Karena ini termasuk ya lebih spesifik ya. Nah, ini belum muncul ya. Nah, oke, ini kita cancel dulu ya. Kita akan coba perkuat dengan yang di sini ya. Misal bisa literatur daring, review daring, atau ini ya, kita search aja ya. Karena pencariannya tadi lumayan lama ya hasilnya ya. Oke, ini juga cukup lama ya, tapi ini muncul ya. Nah, ini ada review ya, kajian tentang COVID-19. Terus ini topiknya tentang ekonomi ya. Jadi ternyata daring online pandemi itu banyak sekali ya. Jadi kalau ingin tahu di versi pendidikan, berarti kita harus seleksi di sebelum daring ya. Oke, kita cancel ya. Nah, ini yang di pembelajaran atau di dunia pendidikan, ini tidak muncul ya, ini adanya advance in possible treatment. Terus immune response, ini ketahanan tubuh, ini jadi literatur review, kajian ulasan, dan daring online pandemi COVID ya, atau pembelajaran begini ya. Oke, ini kita spesifikkan saja ya. Pembelajaran online ya misalnya. Pembelajaran online atau pembelajaran daring ya. Ini kita persempit coba. Atau bisa kita ini ya. Pembelajaran atau di sini belajar ya. Pembelajaran atau belajar atau model mungkin atau penilaian gitu ya. Nanti literatur pembelajaran, literatur belajar, literatur model, literatur penilaian ya. Ya, terus daring atau ya begini ya, online ya, atau pandemi ya. Oke. Terus ini kita kasih dan ya, kita search. Oke, muncul ya. Nah, ini lebih spesifik di dunia pendidikan ya. Kendala pembelajaran daring selama masa pandemi, terus online review, elaboration likelihood model perspektif ya, ini juga pendidikan ya.
sudut pandang atau perspektif dari model likelihood ya. Ya, 7 segmen ya, topik online review analisis. Terus mini review pembelajaran daring. Nah, ini ada ya. Tren kajian ya. Jadi yang namanya sistematik literatur ini bisa juga di sini telah literatur, di sini katanya tren, kata yang di sini tren kajian ya. Nah, oke, jadi nanti ini lebih ke ini ya, penelitian sekunder ya tentang literatur review ya, baik yang tradisional atau naratif, atau satunya lagi itu SLR ya. Nah, dari paper-paper ini nanti kita baca dari judulnya, kalau sesuai dengan kata kunci, dengan topik yang akan kita dalami. Selanjutnya nanti kita unduh full papernya ya. Nah, dan di sini kita bisa simpan ya. Simpan dengan RIS ya, begini ya. Misalkan Herzing SLR ya, pandemi. Oke, setelah itu kita bisa masukkan ya di misal di sini ya, SLR pandemi ya. Bisa nggak ini kita tarik ya, kita coba ya. Ya, tarik sini. Oke. Nah, ini sedang proses ya. Nah, oke, jadinya seperti ini ya. Nah, oke, yang ini ada URL-nya, nanti kita kunjungi ya. Ini contoh, misal di sini studi literatur upaya meningkatkan literasi ya. Nanti kalau kita sebagai guru kejuruan, saya ya terutama guru kejuruan TKJ, nanti kita bisa seleksi ya topik-topik mana saja yang berangkat dari pendidikan keterampilan atau pendidikan kejuruan di era pandemi ya. Jadi vokasi itu bisa SMK, atau kalau memang literaturnya sangat sedikit kita bisa ya mengambil acuan dari pendidikan tinggi politeknik ya. Kita bisa belajar dari situ bagaimana mereka mahasiswa itu belajar dengan alat yang memang hanya ada di kampus ya, tidak bisa disediakan ruang praktek ketika dia di rumah. Nah, itu kondisinya serupa dengan anak-anak SMK. Nah, ini contoh ya. Kita di sini ada yang pakai DOI, ada yang kosong ya. Dan memang di sini kita karena menggunakan Google Scholar, basis datanya lebih banyak karena indeks dari paper itu lebih cepat ya daripada di indeks di jurnal ya, karena proses seleksinya lebih lama. Mungkin itu yang bisa saya bagi Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa berkomentar untuk menambah pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.